luar biasa, sangat baik Tuhan kita bagi kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita bisa bertemu dengan saudara seiman di tempat ini. Saya yakin setiap kita yang datang pagi hari ini merindukan berkat firman Tuhan, amin. Berkat firman Tuhan yang akan ditaburkan pada saat pagi hari ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, mari siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Tuhan mau kita datang kepadanya. Tuhan mau kita memuji memuliakan nama Dia. Persiapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, hidup kami untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
kami umat-Mu. Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan tahta-Mu. Kami mau mengagung tinggikan Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang menguasai hidup kami, seantero hidup kami Tuhan. Kami membawa hati kami untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Kami mau terima berkat yang dari Tuhan, berkat keubahan hidup, pemulihan hidup yang dari Engkau. Pagi hari ini kami membuka hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk kami boleh terima berkat yang dari Tuhan. Pagi hari ini, sucikan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Sucikan roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk kami boleh layak memuji, memuliakan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Engkau. Kiranya roh Allah boleh hadir di tempat ini, memberkati setiap kami umat-Mu yang datang pagi hari ini dengan kerinduan, dengan pergumulan yang luar biasa. Kami yakin kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Allah kita, Tuhan kita yang begitu luar biasa. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu, kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, kekal selama-lamanya. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu, kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Katakan, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan kekuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan.
Semasa untuk balik berdiri, kita akan serukan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makhluk. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, perkasa dan mulia, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Mari saudara, dengan sukacita, dengan segenap hati, kita mau katakan Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Di atas segala. Haleluya. Mari serukan bersama-sama. Serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan kita, segala kuasa tunduk di dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Katakan Yesus nama Di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama Di atas, Yesus nama Di atas segala nama. Yesus nama Di atas segala nama. Haleluya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung. Katakan kasih setia Tuhan takkan beranjak dalam hidup kita. Oh, tak pergi dariku. Mari angkat tangan bersama, katakan haleluya. Ku mau selalu kami bersyukur Tuhan atas cinta-Mu bagi kami Tuhan. Oh, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu, sekali lagi, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun, karena kita adalah orang-orang yang sangat Dia kasihi Tuhan. Puji Tuhan.
kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari, waktu kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Saya yakin pagi hari ini kita semua boleh mendapatkan dan boleh merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kadang malu untuk bersaksi, namun saya yakin di hati Bapak Ibu pasti sudah bersyukur kepada Tuhan. Betul? Bersyukur. Tuhan begitu luar biasa. Saya yakin Tuhan berkarya sangat luar biasa untuk kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang mau nggandul Gusti. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kulo amung pracoyo, ora bakal ciloko, nanging uripku mulya, tansah mulya, karena Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan pujikan ini bersama-sama sambil persembahan bisa dijalankan. Gandol Gusti selaminya. Gandol Gusti, saben dino wengi. Gandol Gusti, saben dino wengi. Gandol Gusti, kulo amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa seneng, atiku saya seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku. Haleluya. Monggo sami jumeneng, monggo sami jumeneng. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Haleluya. Saudara, pagi ini saya ingin mendengar Bapak Ibu memujikan ini dengan sungguh-sungguh ya. Saya minta nanti bapak-bapak dulu yang nyanyikan lagu ini ya. Kulo amung percaya. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan bagi kita. Amin. Tuhanlah pengharapan hidup kita. Bagi bapak-bapak dulu yang menyanyi ya. Kulo amung percaya ya. Mari pujikan bersama-sama. Yang pria saja yang memuji Tuhan. Kulo amung percaya. Amin. Mari ibu-ibu yang merasa wanita memuji Tuhan. Haleluya. Mari pujikan bersama-sama. Kula amung pracaya.
gandol Gusti saben dina mulangge gandol Gusti. Haleluya, puji nama Tuhan. Harapan kami hanya Engkau Bapa. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita mau berpegang dan berpaut kepada firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan. Pagi hari ini saudara, Tuhan mau untuk kita menemui Dia, untuk kita datang kepada Dia dan mencari Dia. Apapun kondisi dan keadaan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan yang baik untuk kehidupan kita. Walau mungkin saat ini kita belum bisa melihat apa yang ada di depan mata kita, bagaimana kelangsungan hidup kita, namun bagi kita orang percaya, ada harapan yang indah dalam Yesus. Amin. Ada pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan Yesus. Meskipun saya pribadi saat ini adalah orang yang banyak sekali dosa dan kesalahan, mungkin berharap kepada Tuhan pun tidak bisa. Namun dalam hati kecil saya, hati kecil kita memiliki pengharapan yang indah bahwa Yesus menjadi jawaban dan Dia patut untuk kita temui dan kita cari. Kepadanya ada pengharapan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku percaya Engkau selalu menuntun langkahku. Engkau selalu ada untuk hidupku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
Tuhan untuk bangkit berdiri. Miliki percaya, walau ku tak dapat melihat, dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutur langkahku, tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, haleluya. Walau aku tak dapat melihat, namun aku percaya Tuhan dapat melihat. Mimbar selanjutnya kami serahkan pada Bapak Timotius. Rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutur langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sungguh benar Tuhan, walaupun mungkin kami tidak mengerti tentang rencana Tuhan, karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kami manusia yang berdosa ini, tetapi hati kami, iman kami selalu mau memandang kepada Tuhan. Sekalipun tidak bisa kami berharap kepada apapun yang ada di dalam dunia ini, tetapi justru kami bisa memandang kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Engkau, satu pribadi yang sanggup menjawab setiap doa permohonan kami umat-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir adalah orang-orang yang sangat mendambakan Tuhan dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan yang sanggup menjawab setiap apapun yang menjadi pertanyaan hidup ini. Dan kami percaya jawaban itu hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kami benar-benar mau hidup seturut dengan firman-Mu, maka di situ kami akan melihat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dan setiap janji-Mu akan tergenapi dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang percaya. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada kami semua, pakai dan urapi kami sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu ini ya Tuhan, supaya kami boleh semata-mata menampilkan hanya pribadi Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pinta peraskan doa sembah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam suasana yang berbahagia, penuh dengan sukacita oleh karena kasih Tuhan yang selalu menopang kehidupan saya dan saudara. Ya. Firman Tuhan bertemakan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ya. Memang ini satu tema yang mungkin sangat mengusik hati saya dan saudara. Ada pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ini bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan hidup saya begini?
Mengapa nasib saya kok tidak pernah berubah dari tahun ke tahun? Kok saya harus menghadapi masalah ini, masalah itu, perkara ini, perkara itu dan tidak pernah terselesaikan. Dan itu menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang selalu selalu timbul dalam hati dan benak kita. Tetapi tidak pernah terjawab. Mengapa? Tentunya ada sesuatu yang menjadikan pertanyaan itu tidak bisa terjawab. Padahal kita semua yang hadir pagi hari ini merindukan setiap pertanyaan hidup kita ini mendapatkan jawaban Tuhan. Amin. Ya, tentu kita semua yang hadir ini ingin merindukan mendapatkan jawaban Tuhan. Ya. Kita melihat dulu di dalam Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23 ayat yang ke-8 dan 9. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya, Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Pertanyaan dari Herodes. Herodes ini seorang raja yang menguasai wilayah Israel pada waktu itu dan itu ada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Ya. Di ayat 8 dikatakan ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Ya. Nah, dia sangat girang, dia sangat senang melihat Yesus. Nah, senangnya di sini bukan senang karena dia akan mengalami sesuatu, bukan ya. Kalau kita datang ibadah hanya senang, sekedar senang, karena bisa bertemu dengan teman-teman, senang mendengarkan musik, pujian. Mungkin senang mendengarkan firman Tuhan. Kalau hanya sebatas kita senang, itu masih belum menyentuh daripada kebutuhan yang utama dari kehidupan saya dan saudara yang merindukan pertolongan dan jawaban Tuhan. Ya. Nah, saya melihat Herodes ini, dia sangat senang ketika melihat Yesus sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Ini mendorong Herodes ingin ketemu kayak apa sih Yesus itu. Kalau dia dengar, wah Yesus itu luar biasa melakukan mujizat apapun bisa diperbuat oleh Tuhan. Tentu Herodes ini sudah sering mendengarkan. Kalau Yesus menyembuhkan orang buta melihat, yang timpang, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, bahkan orang mati pun dibangkitkan seperti Lazarus, seperti anak Yairus yang sudah mati dibangkitkan. Lazarus yang sudah tinggal di kubur selama 4 hari juga dibangkitkan. Tentu sangat viral ya, berita itu sangat viral. Kalau ini zaman now ya, istilahnya itu sangat viral. Nah, kalau ada misalkan seseorang di kota yang bisa melakukan seperti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, tentu semua akan penasaran, ingin melihat, ingin menyaksikan, ingin membuktikan betul enggak kayak apa. Nah, seperti itu ya. Jadi Herodes ini dia senang, bukan senang artinya bahagia itu bukan. Hanya sekedar senang di luar. Karena dia
ingin melihat Yesus dan sekarang sudah kesampaian melihat Yesus. Karena dia sering mendengar tentang dia bagaimana apa yang diperbuat. Ya. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Nah, di sini dikatakan dia ingin melihat Yesus mengadakan mujizat. Jadi kalau ibadah kita ini hanya sekedar ingin melihat, ingin membuktikan, ingin menyaksikan ada kuasa, ada mujizat, itu namanya ibadah yang sia-sia, saudara. Tapi kalau kita ibadah ini betul-betul ingin mengalami, bukan melihat, tapi mengalami secara pribadi. Saya harus mengalami mujizat. Dari, ya mungkin saudara berkata, dari saya seorang yang ya berangasan, seorang yang penuh emosional, sekarang saya diubahkan mengalami keubahan menjadi orang yang sabar. Dulu saya tidak bisa mengasihi istri, mungkin menyia-nyiakan istri. Sekarang saya bisa mengasihi istri. Ya, mungkin seorang istri mengatakan dulu tidak bisa menghormati suami, tapi sekarang bisa tunduk dan hormat kepada suami. Itu namanya mengalami, bukan melihat. Jadi kalau kita melihat Herodes ini bertemu dengan Yesus, seperti bagaikan kita ini mengundang seseorang, entah itu penyanyi untuk apa? Untuk dia menyanyi dan kita senang mendengarkan suaranya yang merdu. Atau kita mengundang seorang pelawak untuk dia melawak supaya menjadikan suasana dalam ruangan atau suasana rapat itu atau konferensi itu ya tergairahkan, ada suasana yang sukacita, senang oleh karena lawakan itu. Ya. Jangan sampai ibadah kita ini seperti Herodes, saudara. Senang tapi hanya di luar saja, ingin melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Tapi kita harus ibadah itu betul-betul dari hati sanubari. Karena kita ini bukan hanya ingin melihat Yesus, tapi ingin mengalami pribadi Tuhan. Ingin mengalami mujizat seperti yang diharapkan. Ya, seperti yang dirindukan. Ya. Ketika itu Herodes mengajukan banyak pertanyaan. Tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Ya, banyak pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya. Ini namanya ibadah yang gagal. Tidak mendapatkan jawaban. Kenapa? Kita tahu Herodes, ya. Coba kita baca dulu ayat 11, ya. Ayat kelanjutan itu ayat 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Nah, karena tidak mendapatkan jawaban, gagal, sama dengan ibadah orang Kristen itu gagal, akhirnya apa? Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Orang Kristen yang gagal ibadahnya, ya tidak sedikit dia keluar. Entah itu mungkin bisa pindah gereja, ya masih mending ya kalau pindah gereja. Kalau keluar dari gereja sudah tidak mau bergereja. Mulai menista dengan kata-kata yang tidak semestinya. Dan mengolok-olok, ya untuk apa ke gereja? Ya, buat apa ke gereja sia-sia? Ini bisa terjadi, saudara, karena tidak mendapatkan sesuatu dari ibadahnya seperti
Herodes walaupun dia senang melihat Yesus, tapi kosong. Ya, tapi saya mengharapkan pagi hari ini setiap kita yang hadir bukan hanya ingin melihat penampilan ya pemain musik, WL, singer, tamborin, bukan hanya sekedar ingin bertemu satu dengan yang lain, tapi kita semua adalah orang-orang yang betul-betul ingin mengalami pribadi Tuhan, ingin mengalami mujizat secara pribadi. Amin. Kalau ini menjadi tujuan ibadah saya dan saudara, ini ibadah yang betul-betul sangat diberkati Tuhan dan ibadah yang berhasil. Ya, kalau kita melihat siapa Herodes, Herodes itu adalah seorang raja yang otoriter, bengis, ya. Herodes, baik itu Herodes Agung, jadi Herodes itu turun temurun ya, jadi dari namanya Herodes semua. Herodes Agung yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Kemudian diganti Herodes raja wilayah yang membunuh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis mengkritik tentang nikahnya Herodes pada waktu itu. Ya akhirnya berakhir dengan dipancung kepala Yohanes Pembaptis. Ya atas perintah Raja Herodes, Herodes wilayah, raja wilayah. Kemudian Herodes Agripa, ini yang membunuh Rasul Yakobus. Jadi bicara Herodes ini bicara tentang kejahatan, manusia yang jahat yang tidak pernah bertobat. Jadi apa artinya kita ibadah ini kalau kita ini masih menyimpan kejahatan, masih hidup di dalam kejahatan. Tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami mujizat. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam ibadah tidak pernah mendapatkan jawaban. Ya, dan Tuhan sendiri pernah berkata ya bahwa Herodes itu disamakan dengan serigala. Lukas 13. Lukas 13 ayat 31 dan 32. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Iya. Orang Farisi datang kepada Yesus, ya pada waktu itu Yesus ada pelayanan di suatu tempat. Mereka berkata, "Pergilah, tinggalkan cepat tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ya, ini ada ancaman Yesus mau dibunuh. Ya, Herodes hendak membunuh Yesus. Itu berita itu ya. Kabar itu disampaikan oleh Yesus oleh orang-orang Farisi. Tapi apa jawab Yesus? "Pergilah dan katakan kepada si serigala itu." Ya, Herodes itu disebut serigala. Ya, disebut serigala. Ya, saya teruskan dulu ya. "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Ya. Tuhan tidak takut dengan ancaman. Ya. Untuk melayani Tuhan itu kita tidak harus takut dengan ya ancaman apapun. Ini kalau kita menjadi pelayan yang benar. Tuhan berkata kepada mereka orang-orang Farisi, "Kamu pergi aja sana, katakan kepada serigala itu." Ya, Herodes itu disebut serigala. "Katakan, kalau aku mengusir setan dan menyembuhkan orang,"
Berarti Tuhan melakukan mujizat. Ini mau dihalang-halangi oleh Herodes yang disebut serigala. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Hari ini dan besok berarti berapa hari? 2 hari. Dan hari yang ketiga aku selesai. Ya, saya kaitkan ini ya. Hari ini dan besok ini 2 hari. Ini bagaikan ada di ruang suci. Ya, ruang suci hari ini dan besok 2 hari. 1 hari dihitung 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya, 2 hari 2000. Angka 2000 itu angka ruang suci. Ya, lebarnya 10, panjangnya 20, tingginya 10 hasta. Berarti 2000 hasta kubik. Ya, disitulah Tuhan melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang. Disitulah kita mengalami proses penyucian, kita mengalami pembaharuan. Jadi ibadah kita ini harus masuk dalam rencana Tuhan. Ya, tidak cukup di halaman. Tapi kita harus masuk menembus pintu gerbang sampai ruang suci. Nah, di situ didapati. Coba ditayangkan tabernakel bisa? Ya. Di situ ada meja roti, ada pelita, kemudian ada mesbah. Ya, mesbah dupa, ya. Meja roti, pelita, mesbah dupa. Maka dalam sistem tabernakel kita ibadah ini ada 3 macam ibadah. Ya, hari ini terkena ibadah pelita. Ya, tadi WL-nya muruh ada kesaksian, siapa yang mau bersaksi, tidak ada kesaksian. Padahal kalau kita mau bersaksi sebetulnya banyak kesaksian. Pasti banyak kesaksian, hanya mungkin sungkan, rekoh atau gimana. Ya, enggak ada yang berani bersaksi. Ya, mestinya kalau saudara mengalami sesuatu boleh saksikan, itu pelita. Kemudian kalau tadi diumumkan ada ibadah Bible Study itu terkena meja roti, dan hari Jumat itu ibadah doa atau persekutuan doa itu terkena mesbah dupa. Jadi hari ini aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan hari yang ketiga aku berhenti. Ya, hari yang ketiga itu berarti 1 hari itu terkena ruang maha suci. Itu sudah mencapai kepada kesempurnaan. Di mana di situ ada ya tabut perjanjian yang disalut emas luar dan dalam, dan di situ ada tutupan grafirat, dan di situ ada kerup seperti gambar seperti malaikat. Ya, saya tidak akan menerangkan ini lebih lanjut karena ini tentunya saudara sudah semua sering mendengarkan. Ya, itulah pelayanan Tuhan. Penghalangnya siapa? Serigala. Ya, kalau kita ingin sungguh-sungguh mencapai kepada kesempurnaan, penghalangnya itu serigala. Seperti Tuhan Yesus pernah ya waktu berjalan dalam perjalanan ke Yerusalem, ada orang mau ikut, Tuhan aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Apa jawab Yesus? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepala itu di atas tubuh. Kalau kita tidak bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segala yang kita anggap utama, kita tidak akan pernah bisa mengikut Tuhan. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, apalagi mencapai kepada Yerusalem, itu gambaran Yerusalem baru. Ya, kota itu persegi, seperti ruang Maha Kudus itu persegi bentuknya. Ya, itu digambarkan kota Yerusalem itu persegi. Panjang dan lebarnya itu sama. Seperti
orang Maha Kudus. Kalau kita tidak bisa mengutamakan Tuhan sebagai kepala, ya, tidak mungkin kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Tidak bisa mengikuti Tuhan. Kalah dengan namanya serigala yang digambarkan daging. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Burung itu gambaran daripada iblis. Jadi kekuatan daging ini saudara, ini betul-betul harus dilawan. Karena ini menjadi penghalang utama untuk kita tidak bisa ibadah sungguh-sungguh. Kalau sekedar ibadah, oh gampang. Ya. Kalau lagi sempat, lagi tidak ada banyak masalah, tidak banyak kerepotan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya kayak saya itu sebagai seorang pedagang, ini sering sekali bergumul, berjuang. Satu sisi saya harus menyelesaikan pekerjaan, di sisi lain harus juga ibadah. Nah ini kalau tidak ada perjuangan, tidak ada kekuatan, betul-betul melawan serigala ini saudara. Maka Yesus tidak mau terhalang pelayanan Tuhan. Ya, mari pelayan-pelayan yang sudah biasa melayani ya, apalagi melayani di mimbar seperti saya sekarang ini, saudara. Kita tidak boleh dihalangi dengan apapun juga. Seperti Yesus katakan, sampaikan kepada serigala itu. Ya, aku mengusir setan, menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Ya, tapi hari yang ketiga aku selesai. Jadi pekerjaan Tuhan harus selesai, tuntas. Menjadi pelayan Tuhan harus tuntas. Melakukan pelayan pekerjaan itu harus tuntas. Ya. Walaupun penghalangnya itu serigala. Memang menjadi pelayan Tuhan itu kalau kita mau sungguh-sungguh itu berat. Karena apa? Kita menghadapi serigala. Kalau kita tidak sungguh-sungguh gagal ibadah kita, maka tidak sedikit ya orang yang tadinya melayani Tuhan dengan gigih, dengan senang, akhirnya apa? Begitu mudah undur. Tidak lagi setia dalam pelayanan. Seperti Herodes, pertanyaannya enggak pernah terjawab. Masalahnya tidak pernah terselesaikan. Ya, saya akan tunjukkan lagi. Ya, Mika, kitab Mika, pasal yang ketiga. Mika pasal 3 ayat yang keempat. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Iya. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan. Itu umat Tuhan. Ini ditujukan kepada imam-imam, pada pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu ya, pada waktu zaman Nabi Mika. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia, yaitu Tuhan, tidak akan menjawab mereka. Bahkan Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Seperti Herodes adalah pribadi yang jahat. Entah itu Herodes Agung, Herodes Raja Wilayah, Herodes Agripa, semua menjadi pembunuh semua. Ya, jadi kalau kita tidak mau meninggalkan kejahatan, tidak mau meninggalkan dosa, walaupun saudara mau berseru-seru kayak apa kepada Tuhan, tidak akan ada jawaban, bahkan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ya, seperti Nabi Yesaya berkata di Yesaya 59 ya, tidak usah kita baca.
Tangan Tuhan tidak kurang singkat untuk menolong saya dan saudara. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan teriakan, doa, seruan, pergumulan saya dan saudara. Tetapi yang menjadi pemisah antara ya Tuhan dengan umatnya apa? Apa? Dosa. Itu ya yang menjadi penghalang sehingga tidak ada jawaban doa, tidak ada jawaban Tuhan. Semua pertanyaan kita kepada Tuhan. Mungkin saudara bertanya, mengapa hidup saya begini, nasib saya begini. Padahal Tuhan tidak kurang tajam telinganya untuk apa? Untuk mendengarkan. Ya, itulah sebabnya saya tekankan pagi hari ini, setiap kita kalau kita mau mendapatkan jawaban Tuhan, kita harus mau meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Amin. Amin. Ini harus kita mengambil keputusan. Kalau kita tidak mengambil keputusan tegas, saudara, terkatung-katung kita ikut Tuhan. Ya. Mungkin orang lain, orang luar akan mengatakan, mana buktinya kamu menjadi orang Kristen ikut Tuhan? Mana buktinya kamu setia? Tapi kalau kita mau meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, ada seruan yang sampai di hadirat Tuhan. Ya, Matius 21. Ya, ini pernah juga saya sampaikan ya, Matius 21. Ayat 23 sampai 27. Ya, bacakan cepat ya, agak cepat membacanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ini sama ya, pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Ya, orang-orang imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi datang kepada Yesus bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Mereka itu penasaran melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melakukan banyak mujizat demi mujizat. Dan mereka heran, adanya cuman heran dan heran. Karena saking penasarannya, dia sempat bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberi kamu kuasa? Saudara, ini satu pertanyaan yang sangat konyol ya sebetulnya ya. Kalau pertanyaan ini kalau ini terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, apalagi saya dan saudara misalkan, ini sangat konyol saudara. Tentang kuasa aja dia tidak tahu dari mana. Apalagi mengalami kuasa saudara. Tentang
tentang kuasa yang berasal dari mana kuasa itu aja dia bingung. Apalagi mengalami kuasa. Ya. Tuhan tidak langsung menjawab. Ya, ini kan kuasa dari Allah yang menyertai saya. Tidak. Tuhan juga mengajukan pertanyaan. Ya, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Makin bingung, makin membingungkan. Ini hanya ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua pada waktu itu, saudara. Pertanyaan Tuhan Yesus apa? Tentang Yohanes Pembaptis. Dari manakah baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia? Mereka bingung, mereka berbincang satu dengan yang lain. Ya, berembuk. Kalau kita katakan baptisan Yohanes itu dari Tuhan, dari surga, pasti Yesus akan mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak mau dibaptis? Tapi kalau kita katakan, itu dari manusia. Itu rancangan Yohanes Pembaptis sendiri. Wah, ini berabe, kita pasti akan diserang orang banyak, karena orang banyak pada waktu itu percaya bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi. Ini kan dilema, dilematis, enggak terjawab. Dia bertanya malah dijawab dengan pertanyaan, dan pertanyaan Yesus ini tidak bisa dijawab oleh orang-orang Farisi. Kemudian mereka berkata, kami tidak tahu. Kalau begitu aku pun tidak akan memberitahu. Pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kalau Tuhan mengajukan pertanyaan tentang Yohanes Pembaptis, ini kaitannya dengan pertobatan. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis apa? Yang terkenal. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, coba baca lagi aja ya, Matius 3. Matius 3. Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, tanpa pertobatan, saudara, pertanyaan kita tidak pernah terjawab. Ya, alasan apa Tuhan mengajukan pertanyaan tentang baptisan Yohanes? Karena Tuhan tahu orang-orang Farisi, tua-tua itu yang bertanya, mereka itu orang-orang yang tidak pernah bertobat, tidak mau bertobat. Mereka hanya menghafalkan ilmu agama, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Tuhan katakan orang-orang itu bagaikan munafik. Kalau saya dan saudara ingin kuasa, betul-betul mengalami kuasa Tuhan. Setiap kita, semua tidak terkecuali. Kita harus mau bertobat. Bertobat itu apa sih? Tidak mengulangi dosa. Ya, ibarat kalau kita berjalan ke arah ke barat. Ya, kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Kita bukan berhenti, tapi berbelok 180 derajat. Dan kita berjalan ke timur. Mengikut perjalanan Tuhan. Itu namanya bertobat, bukan cuma berhenti. Ya. Kalau berhenti kita masih bisa lanjut lagi. Bukan hanya menoleh, saudara.
Tapi kita harus apa? Berbelok, berbalik. Betul-betul berbalik arah. Itu namanya bertobat, saudara. Lupakan itu yang di belakang, kehidupan kita yang lama. Mari arahkan kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Itu tidak ada pada orang-orang Farisi. Maka ketika mereka bingung tidak bisa menjawab, aku pun tidak memberikan jawaban tentang kuasa. Apa artinya kalau kita ini orang Kristen sepanjang kita ikut Tuhan, pertanyaan-pertanyaan hidup kita ini tidak pernah terjawab Tuhan. Bukan karena kesalahan Tuhan, bukan oleh karena Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita atau tangannya kurang panjang. Hanya karena masalah kita ini belum mengambil satu keputusan yang tegas. Ya, kalau kita mengambil keputusan yang tegas, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, saudara. Tapi soal apa? Sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Walaupun soal makan minum itu menjadi kebutuhan kita. Tapi kerajaan surga itu kalau kita mengalami kerajaan surga, mengalami jangankan soal persoalan makan minum, saudara. Sampai apapun yang kita butuhkan, bagaikan itu semua tersedia. Karena apa sih yang tidak terpuaskan dalam kerajaan surga? Betul-betul ada kepuasan di dalam kerajaan surga. Itu kita alami. Kalau Tuhan katakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah jangan kita pikir, wah nanti kalau saya sudah meninggal. Sekarang pun kalau Tuhan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, itu berarti ada di pelupuk mata saya dan saudara. Ya, saya sampaikan pagi hari ini, kerajaan Allah itu ada di pelupuk mata dan saya dan saudara kalau kita orang-orang yang mau bertobat, mau mengambil jalan sesuai dengan jalan Tuhan, maka kita akan mengalami baik hidup secara pribadi, apalagi dalam kehidupan nikah, kehidupan keluarga rumah tangga. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah saya dan saudara. Maka doa Tuhan Yesus apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti loh, kita sementara di bumi kita bisa merasakan di surga. Itu pertanyaan yang terjawab. Kalau kita belum mengalami berarti pertanyaan kita belum terjawab oleh karena dosa dan kesalahan. Ya, 2 Tawarikh 7. Nah, ini ayat yang terakhir ya. Wah, ayam ya. Ayat yang terakhir. 2 Tawarikh 7. Ayat 14 sampai 16. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Iya. Ini ketika Salomo mentahbiskan rumah Allah yang dibangun dan selesai dibangun dan ditahbiskan, maka Salomo mendapatkan penglihatan dan Tuhan berfirman, dan umatku, ya, saya dan saudara itu umat Tuhan. Bukan orang lain, saudara. Umatku yang atasnya namaku disebut. Di atas umat Tuhan ini nama Tuhan disebut. Ya.
mereka merendahkan diri. Ya, umat Tuhan itu merendahkan diri yang pertama. Yang kedua, berdoa dan mencari wajahku. Yang ketiga, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka apa? Kata Tuhan, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, kerajaan surga itu ada di pelupuk mata saya dan saudara. Kalau kita mau merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Arti mencari wajah Tuhan itu kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah penting kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Seperti yang saya tadi ilustrasikan. Kalau kita berjalan mengarah kepada kejahatan, kepada dosa. Kita bukan berhenti, kita bukan menoleh, tapi berbelok, berbalik 180 derajat. Tinggalkan itu. Dan kita menuju kepada bait Tuhan. Ya, menuju kepada ibadah yang benar. Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Ada pemulihan. Ya. Keluarga rumah tangga kita, nikah kita dipulihkan. Ekonomi kita dipulihkan, anak-anak kita juga dipulihkan. Ayat 15 tayangkan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tempat di mana kita ini orang-orang yang bertobat. Tempat di mana kita ini mau mencari wajah Tuhan. Amin. Mari pemain musik saya undang ke depan. Ya. Kita nyanyikan ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Ku cari wajahmu, kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku jawabmu, kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. cari wajahmu Tuhan. Mari kita berdiri semua. Ku cari wajah. Mari, kalau kita mau mencari wajah Tuhan, kita akan menemukan. Jangan pertahankan dosa. Tuhan itu tidak jauh. Tuhan tidak jauh dari saya dan saudara. Kerajaan Allah ada di pelupuk mata saya dan saudara. Ku panggil namamu, Kita akan mendengarkan jawaban
jawaban Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap pertanyaan kita, saudara. Tuhan mendengarkan apa yang kita mohonkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau berkekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan, saudara. Ada kuasa yang Tuhan bekerja pagi hari ini. Mari setiap kita yang mau mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Oh, haleluya. Yang menurut sungguh indah. Haleluya. Siapa-siapa yang mau mengambil keputusan, saudara, kerajaan surga dekat kepada saya dan saudara. Dia berkuasa memulihkan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Kuasa Tuhan dinyatakan. Mata Tuhan tertuju kepada rumah ini. Doa Tuhan tertuju kepada tempat ini, di mana kita orang-orang yang mau bertobat. Haleluya, haleluya. Berkekuatan bagi semua orang yang mampu. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan menjamah. Haleluya, 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 ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Ada kuasa yang tidak terbatas. Ya oh, haleluya, 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 Mungkin banyak pertanyaan saudara saat ini yang belum terjawab.
Mari rendahkan dirimu, rendahkan dirimu. Cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya lama-lama karabala korabala. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan ada pemulihan, saudara. Akan ada pemulihan. Ada pemulihan yang terjadi. Haleluya, haleluya. Gloria Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagus, selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Saya mau tanya kepada saudara. Firman Allah menurut saya pribadi sangat jelas. Kenapa pertanyaan atau doa kita tidak dijawab? Penghalangnya adalah dosa. Sudahkah ketika kita menyembah hari ini sudah dijawab doamu? Atau belum? Saya pribadi sudah dijawab. Bagaimana saudara? Mari renungkan sejenak saudara, supaya saudara ibadah tidak sia-sia. Bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar mendengar firman Allah, tetapi lanjut menyadarkan firman itu kepada kita semua, hingga kita bertobat, berbalik dari jalan yang jahat menuju kepada jalan kebenaran. Jawab saudara dalam hatimu. Pastikan bahwa doa saudara jawab hari ini. Dan selanjutnya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Oh, luar biasa Engkau Tuhan. Memberikan satu jawaban doa bagi kami semua. Tidak terkecuali karena doa Yesus di bumi dan di surga sama. Tuhan, di bumi ini suasana surga kami rasakan. Walaupun dunia mengatakan mengalami kesulitan dan lain sebagainya, kami dengar berita di televisi, minyak kita sulit, langka, beras mahal dan lain sebagainya. Kami merasa tidak mahal, masih ada dan kami bisa membeli. Kenapa Tuhan yang mengadakan? Kenapa orang Kristen masih mengalami banyak kesulitan? Penghambatnya adalah dosa. Tidak mau bertobat. Pola tabernakel adalah kebenaran Tuhan. Ibadah 3 macam. Kalau bisa melaksanakan, itulah arti pertobatan. Tapi kalau masih banyak dalih, itulah serigala-serigala yang pertanyaannya tidak akan dijawab. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami hamba berdoa untuk mereka semua. Jangan sampai bagikan Herodes yang pertanyaan tidak dijawab, tetapi mendapat jawaban. Sungguh ada sejalan persiapan firman yang kami persiapkan untuk minggu yang akan datang tentang hal tabernakel. Tuhan tolong berikan pengertian kami lebih dalam, karena hari ini, hari esok, dan hari 3 selesai. Itu kami persiapkan Tuhan, kiranya Engkau mengungkap rahasia ini, supaya kami makin lebih dalam, lebih jauh
memahami firman-Mu. Enggak, kami tidak terpengaruh dengan berita yang ada dalam dunia. Tidak peduli dunia memberitakan apa, tapi kami tetap hidup dalam berita firman-Mu. Hidup kami pasti dipelihara. Walaupun dunia mengalami kesulitan, tetapi kami orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan mengalami kesulitan. Ini kami rasakan, ini kami nikmati. Kiranya hidup kami hamba menjadi teladan. Saudara Timotius juga menjadi teladan. Karena Paulus dan Timotius, doa Paulus kepada Timotius, hendaklah kamu menjadi teladan walaupun kamu masih muda. Ini doa Paulus untuk Timotius dalam Alkitab. Kami pun demikian juga dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Kami tugaskan untuk pelayanan di Cuelo, bukan berkata-kata yang kosong, tetapi ada fakta, ada kenyataan. Mari Bapak, usia lanjut tidak mempengaruhi kami menceritakan hebatnya Tuhan. Kami bersyukur kekuatan ini semua dari Tuhan. Jawaban doa kami ini semua dari Tuhan. Enggak, kami menghormatinya, menghargainya. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa untuk Mas Slamet yang tidak ibadah sakit, tolong Kau lawat, Kau jamah dan sembuhkan oleh kuasa-Mu. Saudari Yuli yang belum ibadah, suaminya menunggunya, tolong Tuhan Kau sembuhkan secara sempurna. Kesempurnaan secara jasmani, sempurna secara rohani. Yang lain juga mungkin ada yang sakit, kami doakan sama, tidak terkecuali. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai, melindungi, menjaga saudara, memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.